Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ade Masyayuni 10329 dan teman saya Zurfa Febrina 210327 ingin menjelaskan ingin memperkenalkan aplikasi kelompok Om dengan judul mobile. Baiklah, saya akan memperkenalkan aplikasi yang kelompok kami buat, yaitu Pay Mobile. Pay Mobile merupakan salah satu aplikasi e-wallet atau dompet digital yang didesain untuk memudahkan setiap transaksi secara digital atau online. Aplikasi ini cukup praktis dan simpel untuk digunakan karena dalam melakukan registrasi akun, user tidak perlu menggunakan nomor KTP atau NIK. User cukup menginputkan username, password, kemudian konfirmasi password. Walaupun begitu, aplikasi ini tetap terjamin keamanannya. Baiklah, saya akan menjelaskan filosofi logo dari aplikasi kami. Untuk huruf P melambangkan inisial nama aplikasi kami, yaitu Pay Mobile. Untuk mahkota yang ada di atas huruf P itu melambangkan tekad agar aplikasi ini bisa diminati banyak orang dan bisa bersaing dengan aplikasi e-wallet lainnya. Kemudian untuk warna hitam itu melambangkan kewibawaan, kekuatan, dan kemewahan dengan kesan yang elegan. Untuk latar yang berwarna kuning, ini melambangkan identitas kami sebagai mahasiswa UPI karena kampus kami identik dengan warna kuning. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Pay Mobile ini. Untuk mengakses aplikasi ini, teman-teman bisa mengakses melalui link paymobile.cfd. Setelah mengakses link dari aplikasi ini, kemudian akan muncul halaman login. Sebelum melakukan login ke dalam aplikasi ini, teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik panah ke sign up. Setelah itu, teman-teman perlu menginputkan username, password, kemudian konfirmasi password. Setelah itu, klik register. Setelah akun Paymobile teman-teman terbuat, klik panah ke login dan masukkan username yang sudah terdaftar di aplikasi Paymobile ini. Setelah login ke dalam aplikasi Paymobile, akan muncul halaman utama atau home. Pada home ini ada beberapa fitur yang disediakan, yaitu fitur untuk top up e-commerce, pulsa, game, dan top up listrik. Untuk melakukan top up e-commerce, pulsa, game maupun listrik, teman-teman cukup memasukkan ID, username, kemudian jumlah saldo yang ingin di top up. Ini untuk top up e-commerce, pulsa, dan ini untuk top up game dan listrik. Selanjutnya ada fitur QR code.
isi saldo, kirim, dan riwayat transaksi. Untuk melakukan isi saldo, bisa melalui m-banking atau platform lain. Selanjutnya untuk fitur kirim, teman-teman bisa menginputkan username atau nama penerima, kemudian jumlah saldo yang ingin dikirim. Setiap transaksi yang dilakukan oleh user akan ada pada bagian riwayat transaksi. Selanjutnya, pada bagian halaman utama, pada pojok kiri atas, ada beberapa fitur yang bisa membantu user dalam menjalankan aplikasi PayMobile ini. Ada fitur keamanan, pusat bantuan, syarat dan ketentuan, dan kebijakan. Untuk bagian keamanan aplikasi ini, teman-teman bisa baca. Kemudian untuk pusat bantuan, teman-teman bisa tuliskan apa kendala dalam menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya untuk syarat dan ketentuan, bisa teman-teman baca, dan kebijakan. Untuk melakukan logout aplikasi, teman-teman bisa klik logout ini. Kemudian akan kembali ke halaman login. Sekian perkenalan mengenai aplikasi kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada audiens yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran yang membangun, dipersilakan. Jadi yang dari yang saya lihat tadi, mungkin saya cuma bertanya. Jadi untuk aplikasi yang kalian buat ini tidak ada persediaan mengenai pembayaran air PDAM ya? Atau ada dia digabung di tempat lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kan tadi ditanya aplikasinya bisa nggak buat bayar hal-hal lain selain yang 4 tadi. Kan? Itu pertanyaannya kan? Ya pertanyaannya, ada pembayaran untuk air PDAM nggak? Apa dia itu digabung sama, kan tadi ada pembayaran listrik, apa itu termasuk ada air PDAM juga atau untuk pembayaran listrik aja? Jadi air PDAM nggak tersedia, kan ada aplikasi lain yang nggak tersedia air PDAM juga. Cuma banyak juga yang tersedia air PDAM gitu. Kalau untuk sekarang fitur yang disediain cuma sekedar 4 itu dulu karena masih awal pembuatan aplikasi. Jadi nggak ada ya. Okay, thank you. Pertanyaannya, presentator tadi menjelaskan bahwasannya aplikasi PayMobile untuk keamanan datanya sudah terjamin. Pertanyaannya, keamanan apa yang ditawarkan dari aplikasi PayMobile agar pelanggan atau pengguna aplikasi tersebut bisa tertarik menggunakan aplikasi PayMobile yang sudah dibuat? Sekian. Kalau misalkan kita daftar lewat email, itu nggak nyambung ke kakak kita kan, kartu keluarga, atau nyambung? Enggak lah. Enggak kan? Jadi ya masalahnya di keamanan aja, cuma email aja. Paling ya kalau mau daftar untuk nomor telepon juga. Ya, email dapat dari mana? Ya dari pendaftar email Anda lah. Kan registrasi awal cuma pakai username sama password doang. Nggak ada tuh diminta email, nomor HP. Ini kan nggak pakai itu tadi. Harusnya kan memang pakai
nomor telepon kan ada di bagian ID-nya itu kan, pas kita mau transfer itu kan ada bagian ID. Dan bagian ID itu sebenarnya nyambung sama nomor telepon. Cuman di bagian awal emang nggak dimasukin. Oke, aku mau nanya ya. Jadi kan tadi kalian mempunyai kekurangan, salah satunya ya mengenai pembayaran PDAM itu tidak ada. Jadi yang saya mau tanyain, kelebihan dari platform yang kalian buat ini ada nggak dari aplikasi-aplikasi yang sejenis seperti kalian ini? Kalau nggak ada, ya udah, itu aja sih. Ada kelebihan nggak dibanding aplikasi yang sama kayak seperti kalian? Jadi sebenarnya sama aja kayak aplikasi yang lain. Malah kurang sih beberapa aplikasi yang kami bikin itu karena sebenarnya dikit, tidak sebanyak yang lain gitu. Paling ya kelebihannya hanya tidak ribet aja ya untuk pendaftarannya, itu aja sih. Ya, ya kan? Oke, terima kasih. Jawab yang punya Ari lagi. Tapi kan udah tadi bilang ya. Nah, dia tuh pakai nomor telepon, cuman sistemnya belum dimasukin di bagian awal. Jadi ibarat itu aplikasinya tuh sebelum sempurna 100% gitu loh. Zoom. Kan login itu kan cuma pakai username sama password tuh. Misalnya kalau ada orang lain tahu username sama password awak tuh bisa orang itu masuk. Saya kurangnya itu. Nah, keamanan itu yang ditanya tuh, misalnya kalau ada orang yang masuk pakai aplikasi pakai lain, itu tahu kayak kalau dihubung pakai email tuh ada notifikasi dari ke email tuh kalau ada orang masuk ke aplikasi itu. Nah, di kode OTP, mereka tahu tuh ada yang masuk pakai perangkat lain. Ini aku jelasin yang versi Dana lah. Kalau misal Dana kan dia nggak perlu email, dia pakai nomor HP aja. Tapi syaratnya juga nggak bisa sembarang juga. Kalau misal udah ada yang terdaftar gitu kan, di ya, aku udah ada nih nomor HP ku di Dana. Terus misal Alek mau masuk ke nomor HP ku, dia nggak bisa, pasti ngirim link untuk masuk ke Dana aku ya ke nomor aku. Kalau Dana versi sederhananya gitu. Nah, kalau aplikasi kalian gimana? Maksud Ari mungkin gitu kali ya. Pendapat aku kalau yang jawaban Ade itu ya dia kalau untuk hal yang kayak masih umumnya ada lah di aplikasi mereka, tapi kalau untuk udah kayak mendalam sampai ada PDAM gitu tuh mereka enggak, itu aja sih. Enggak, maksudnya ada kelebihan yang lainnya lah, bukan PDAM aja, yang lain-lain, tapi mereka kayak untuk masih umum-umum gitu masih ada mereka. Jadi ya kalau kekurangan ya pasti ada, tapi mereka lebih ke fokus ke yang umum-umumnya aja, kebutuhan yang umum aja. Baik, terima kasih atas pertanyaan, kritik, dan sarannya. Semoga kami bisa mengembangkan aplikasi ini dengan lebih baik, bisa digunakan oleh, bisa bersaing dengan aplikasi e-wallet lainnya. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.